Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainatul Munawwarah, NIM 2011115220027, kelas A1, Program Studi Pendidikan Geografi dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahan basah sawah yang ada di Desa Paul, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sebelum itu, saya akan memberitahukan apa itu lahan basah. Istilah lahan basah sebagai terjemahan wetland baru dikenal di Indonesia sekitar tahun 1990. Sebelumnya, masyarakat Indonesia menyebut kawasan lahan basah berdasarkan bentuk atau nama fisik masing-masing tipe seperti rawa, danau, sawah, tambak, dan sebagainya. Menurut Konvensi Ramsar, lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan tetap atau sementara dengan air yang tergenang atau mengalir, tawar, payau, atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada waktu surut. Cakupan lahan basah di wilayah pesisir meliputi terumbu karang, padang lamun, dataran lumpur dan dataran pasir, mangrove, wilayah pasang surut, maupun estuari. Sedangkan di daratan, cakupan lahan basah meliputi rawa-rawa, baik air tawar maupun gambut, danau, sungai, dan lahan basah buatan seperti kolam, tambak, sawah, embung, dan waduk. Lahan basah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsi lahan basah tidak saja dipahami sebagai pendukung kehidupan secara langsung, seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam makhluk, tapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran, dan pengendali iklim global. Kawasan lahan basah juga akan sulit dipulihkan kondisinya apabila tercemar dan perlu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Dengan demikian, untuk melestarikan fungsi kawasan lahan basah sebagai pengatur siklus air dan penyedia air permukaan maupun air tanah, perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendali pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Bagi penduduk Indonesia, lahan sawah merupakan sumber daya pertanian paling penting. Secara historis, konstelasi nilai yang tercakup dalam permasalahan lahan sawah tidak hanya mencakup dimensi teknis, ekonomi, dan sosial, tetapi juga dimensi politik. Sawah adalah lahan basah buatan yang paling penting di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena sawah menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Selain habitat padi, sawah juga dapat menjadi habitat bagi organisme bernilai ekonomis lain seperti belut, lele, siput, dan katak. Sawah bisa ditemukan di dataran rendah hingga dataran tinggi. Keberadaan sawah umumnya tergantung pada keberadaan irigasi air tawar. Persoalan supply dan distribusi air atau irigasi atau pembangunan dam
ketidakefisienan penggunaan air tawar, alih fungsi lahan sawah menjadi bentuk-bentuk lain, penurunan kesuburan tanah, pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk dan pestisida berlebih, serta serangan hama dan penyakit merupakan beberapa isu penting yang berkaitan dengan keberadaan lahan basah sawah. Pengolahan lahan merupakan suatu proses mengubah sifat tanah dengan mempergunakan alat pertanian sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh lahan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki manusia dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Pengolahan lahan dalam usaha pertanian bertujuan untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik, membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan, menempatkan sisa-sisa tanaman atau seresah pada tempat yang sesuai agar dekomposisi berjalan dengan baik, menurunkan laju erosi, meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapangan, menyatukan pupuk dengan tanah, dan mempersiapkan tanah untuk mempermudah pengaturan irigasi. Sebagian besar penduduk yang ada di Desa Paul ini bekerja sebagai petani. Karena itu, sebelum kita memasuki desa, kita akan melalui pesawahan-pesawahan ini dan kemudian terus lalu memasuki desanya. Sebelum kita memasuki desa, kita akan melalui persawahan. Nah, kadang rumah-rumah yang di pinggir sawah akan memiliki warung untuk para petani istirahat. Penduduk desa Paul menanam padi setiap 1 kali dalam setahun pada saat musim hujan tiba. Selain itu, pada saat airnya dalam, maka akan ada ikan-ikan kecil di persawahan ini. Dan pada saat airnya surut, maka akan ada haliling, kodok, dan keong besar yang ada di sini. Dan juga karena itulah kadang ada orang yang memancing di persawahan ini atau mencari haliling atau kodok-kodok kecil juga. Ini adalah warga yang sedang mencari kodok di persawahan. Pada saat padi sudah mulai berbuah, kadang ada hama yang mengganggu, seperti burung, tikus, dan hama sebagainya. Cara para petani menangani hama tersebut bisa dengan dipasangkan tali pada seng yang digantung pada sebuah tiang, yang kemudian tali tersebut ditarik untuk menghasilkan suara yang akan mengusir para burung. Seperti inilah para petani menggunakan cara tersebut untuk mengusir burung. Selain cara yang tadi, ada juga cara yang lain, seperti yang telah saya lakukan pada wawancara sebelumnya. Halo Paman, Iya. Pian ini siapa Paman? Basrani. Mas Rani, Pian ini jadi mana sawah Pian apa Paman? Nggih, apa Pian ini mana apa Paman? Ini kan Pak anu nih ubur burung. Memburu burung. Iya, Jadi dia apa ya Paman burung? burung ini di riwayat kelopok ini lawan itu dikajuti lawan ini dimakan ini Olahan tangan saya. olahan tangan sendiri. Oh, jadi dia Anu kaling tersebut kaling sarden. sarden, Iya, kaling susu lah. kaling susu. Dilakban. Dilakban, dilem dulu ya dilakban. Oh, berarti itu bawahnya tuh berlubang Paman lah. Lubang ada saringan.
Ada saringan. Ya. Saringannya tuh biasanya apa Paman? Saringan ini supaya menahan apinya toh, Ah, menahan api. Jadi ada apinya, jadi seperti itu dibuat. ah, Sini mances, oh, mances sama mengeluarkan api, jadi sambut dulu seperti itu sudah. Ini bukan bunyinya. Bunyinya. Ini adalah cara bagaimana paman menggunakan alat tadi. Pada saat alat mengeluarkan suara, semua burung akan terbang pergi menjauh dari padi. Jika kita perhatikan dari jauh, maka akan ada tali yang saling berhubungan satu sama lain. Tali-tali tersebut menghubungkan beberapa tiang yang di atasnya memiliki beberapa kaleng. Yang jika tali tersebut ditarik, maka semua tali yang berhubungan akan membuat tiang tersebut bergoyang dan menghasilkan bunyi dari kaleng tersebut. Bunyi-bunyi tersebut juga akan mengusir para burung dari padi. berarti selain burung ada lagi apa namanya? Tikus. Tikus. Tapi sudah habis tuh tikus, kada mengganggu lagi dah. Oh, pada mengganggu lagi. Tikus itu dia apa ya Paman, jadi hilangan sudah? Tikus tuh diberi umpan racun, Dianak di racun salahnya apa? dianak di sasiur, Oh, dibuat di sasiur di awak apa? oh, Tajak on terus anak di salah bandingan nah. Anak di salah banding. Jadi mandap tuh sanja. Sanja. Hari supaya jangan dimakan binatang lain, Bang. Seperti yang dikatakan paman tadi, selain burung ada juga hama yang lainnya seperti tikus. Untuk membasmi tikus, para petani menggunakan umpan racun yang diletakkan di sasiur, kemudian diremas dengan turus atau bilah, lalu diletakkan pada sela-sela padi saat senja, karena agar tidak dimakan oleh hewan lain. Selain di desa Paul, ada juga desa-desa lain yang keadaan lahan sawahnya mirip dengan desa Paul, seperti lahan sawah yang ada di desa Rantau Kanan, desa Antasari Tambak, dan desa lain-lainnya. Pada desa Antasari Tambak, ada beberapa lahan yang selain ditanami padi juga dibuat untuk kandang itik, karena lahannya yang selalu berair cocok untuk beternak itik. Itu saja video dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.